Assalamualaikum Budia. Iya, waalaikumsalam. Iya, ada apa? Budia hari ini lagi senggang enggak? Apa lagi sibuk? Alhamdulillah lagi senggang. Kenapa ya? Ini jadi saya butuh konseling sama mau cari teman untuk cerita. Saya bingung mau cerita ke siapa tentang permasalahan saya ini. Sebenarnya saya punya teman sih, tapi saya takut kalau misalkan cerita ke teman itu nanti bukannya saya dapat solusi, malah cerita saya disebar. Terus kalau misalkan saya memendam permasalahan saya sendiri terus-terusan, saya jadi stres, nggak mood ngapa-ngapain. Nanti saya jadi nggak produktif. Kalau misalkan hari ini saya mau dikonseling, bisa? Tentu saja bisa. Di sini Budia kan menjadi guru BK. Pastinya nanti mendengarkan semua masalahnya. Dengan siapa ya? Iyas. Ya, mendengarkan masalahnya Iyas, mendengarkan ceritanya Iyas, dan memberikan solusinya kepada Iyas. Namanya Iyas kenapa? Ya, jadi gini, alhamdulillah saya ini sudah bekerja beberapa bulan di salah satu tempat kerja yang menurut saya kalau misalkan untuk fresh graduate memang cocok. Nah, saya itu selama bekerja ini yang saya rasakan adalah ketika saya melakukan pekerjaan itu saya kayak ngerasa selalu takut salah gitu loh Bu. Terus kalau misalkan saya habis menyelesaikan pekerjaan saya tuh nggak langsung ya udah selesai atau ini tugas saya nggak kayak gitu, tapi saya selalu mencari teman yang lebih ahli dari saya atau kayak yang sudah lama kerja di situ. Saya cari-cari, Pak, Mas, Bu, Mbak. Saya manggilnya biasanya ini di tempat kerja saya itu manggilnya Mas sama Mbak. Mbak, ini bener nggak Mbak kayak gini? Mas, ini bener nggak Mas kayak gini? Kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tadi itu kok ngebuat saya lama-kelamaan jadi kayak apa ya, kayak nggak pede gitu loh Bu. Kalau mau ngapa-ngapain kayak saya harus tanya dulu apa-apa, terus takut salah gitu. Tapi teman-teman di tempat kerja saya itu sudah ngasih semangat, ngasih motivasi, kamu yang pede aja, nggak usah takut salah. Terus mereka itu yang kadang itu ngasih semangatnya juga sama candaan-candaan gitu. Jadi kan kadang juga saya ngedown kayak, wah ternyata aku gitu banget ya Bu. Terus kadang juga saya juga semangat. Terus pada akhirnya saya itu makin kesini makin kayak introvert, bodoh amat, kayak yang mengerjakan tugas saya kerja langsung ya udah selesai gitu tanpa ya benar nggak ya. Tapi saya di sisi lain juga nggak bisa kayak gitu. Nah, terus menurut saya di tempat kerja saya saat ini itu saya juga masih pengen berkembang selanjutnya gitu loh Bu. Saya kedepannya masa apakah saya harus tetap di kerjaan ini atau mau jadi apa, itu juga saya masih bingung. Karena background keluarga saya itu saya dari anak pertama, terus cucu pertama juga perempuan lagi. Jadi keluarga saya itu naruh ekspektasi yang tinggi ke saya, dan itu ngebuat kayak saya harus perfect dalam segala hal, dan ya itu sih yang membuat saya takut mau maju gitu. Oke. Dari masalah yang sudah Iyas jelaskan tadi dan ceritakan bahwa Iyas itu butuh validasi dalam bekerja, yang membuat teman-teman Iyas di pekerjaan di tempat kerja itu ngerespon kalau gak apa-apa apa tanya-tanya, tapi dengan candaan yang membuat kamu bentuk kamu jadinya minder, jadi malu, dan kamu nggak bisa lepas dari validasi itu. Kemudian kamu yang background keluarga dari anak pertama, terus cucu pertama, yang membuat beban dan harapan keluargamu itu jadi lebih besar lagi gitu ya.
untuk jadi orang yang lebih baik dan jadi contoh di keluarga itu. Dari masalah itu, Budia bisa memberikan intervensi atau penyelesaian masalah biar kamu nggak merasa kecemasan akan masa depan untuk berkembang menjadi yang lebih baik itu nggak terhambat. Salah satunya yaitu dengan terapi sholat. Kamu kan Islam? Iya. Sholat kan paling dekat dan nomor satu dalam hidupnya kita sebagai umat muslim. Jadi Budia ingin memberikan intervensi ke IAS bahwa sholat itu bisa menjadi solusi kalau akan masa depan karir di masa depannya IAS. Yang pastinya kamu ketika mendapatkan perkataan entah validasi nantinya di tempat kerja, harusnya kamu bisa bersikap tegas bahwa kamu membuat dirimu mendapatkan validasi itu untuk meyakinkan dirimu bahwa kamu itu benar, begitu. Memang tidak apa-apa membutuhkan validasi, tapi ada batasnya. Bahwa setiap orang kan juga punya kesibukan sendiri-sendiri, punya urusannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, kamu sendiri juga harus yakin sama diri kamu sendiri, tegas sama diri kamu sendiri bahwa oh, ini pekerjaanku udah baik dan bagus, insya Allah bakal langsung lolos, langsung selesai gitulah gitu. Nah, untuk intervensinya terapi sholat. Nah, terapi sholat ini saya bercermin di punyanya Prof. Ali Aziz, namanya terapi sholat bahagia. Ini saya ada bukunya, nanti kamu bisa baca-baca dulu. Jadi kita bisa bertemu di 1 minggu ke depan dengan kamu sudah mengerti dan bisa menjelaskan dengan detail apa buku ini. Jadi ibu berharap kamu baca buku dulu ini, baca buku ini dulu dan memahami apa isinya gitu. Nanti dan kita bisa menuju ke tujuan konseling ini untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah kecemasan akan masa depannya gitu. Bisa dibuka? Terima kasih. Berarti ini saya bawa dulu, terus 1 minggu ini saya baca-baca dulu, terus coba-coba semua yang ada di sini. Nanti saya balik lagi ke Budia. Ya, benar. Assalamualaikum Budia. Ya, waalaikumsalam. Wah, iya sih ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kan sudah seminggu setelah kita konseling. Gimana dengan bukunya? Apa sudah dibaca? Sudah, saya bawa bukunya. Sudah habis belum? Sudah, alhamdulillah.
tahu zuhur. Tapi kan kita paling dekatnya dengan sholat wajib ya. Nah setelah sholat wajib itu adalah sholat rawatib. Nah harusnya di sholat itu, soalnya kan setiap habis sholat rawatib, sholat wajib kita bisa melakukan rawatib. Di sholat rawatib itu kita gabungkan dengan sholat terapi. Ya apa makna-makna dari sholat
kecemasan itu datang, IAS bisa lebih tenang dan lebih tegas. Dan juga mungkin kalau emang udah suntuk banget, udah mepet banget, IAS bisa mempraktikkan terapi surat hati. Oke, Ibu rasa sudah selesai sesi konseling ini. Kalau IAS masih ada masalah atau di kemudian hari ada masalah, Ibu selalu ada untuk menjadi tempat cerita. Ya Bu Dia, saya terima kasih sekali. Saya benar-benar terbantu dengan tahapan-tahapan yang ada dalam konseling ini. Terus saya juga merasa kayak cerita saya itu kalau konseling ini benar-benar keep private gitu sama Bu Dia. Oke, kalau begitu apakah bisa kita selesaikan sesi